bagaimana meningkatkan bisnis Anda di tahun 2022. Ini adalah video pertama yang saya buat di tahun 2022 ini. Jadi saya ingin mengucapkan selamat tahun baru dulu untuk teman-teman semua dimanapun Anda berada. Dan di tahun ini saya akan membagikan banyak video mengenai digital marketing. Dan karena ini adalah video awal di tahun yang baru ini, walaupun kita masuk ke era post pandemic, jalan udah ramai banget, udah macet banget di mana-mana. Apa yang perlu kita perhatikan di marketingnya kita, dan bagaimana kita memastikan bisnis kita bisa bertumbuh berkali-kali lipat di tahun 2022 ini. Oke, ada dua hal penting yang ingin saya bagikan di dalam video kali ini. Yang pertama adalah untuk memastikan kita menjual lebih banyak, menjual lebih besar, revenue kita lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2020 ini, satu yang saya akan sarankan pada teman-teman adalah lebih spesifik dengan target audience yang ingin Anda targetkan. Apa maksudnya dengan target audience? Ya, target audience adalah siapa yang bakal membeli produk yang kita tawarkan. Kebanyakan dari kita pada saat kita mulai, kita bilang kita akan menargetkan pada semua orang. Sepanjang perjalanan saya, sangat sulit untuk menargetkan pada semua orang. Siapa yang setuju dengan hal tersebut? Kenapa? Karena pada akhirnya kita akan terus menerus merubah paket atau merubah produk yang kita tawarkan. Saya di sini pernah merasakan pada saat mereka jual satu produk, terus kalian bilang, oh yang ini kayaknya saya nggak cocok deh, karena yang ini harusnya lebih bagus di bagian ini. Terus kita memperbaiki produknya di bagian tersebut. Terus kita tawarin lagi ke orang lain bilang, oh kayaknya harusnya yang ini deh. Lalu kita berubahin produk kita lagi. Lalu kita pindah, ketemu orang baru, mereka bilang kayaknya harus produknya seperti ini. Pada akhirnya kita punya 1000 produk yang kita buat secara customized dan tidak menjual pada siapapun. Siapa yang punya pengalaman yang sama? Saya juga memiliki pengalaman yang sama. Saya ketemu sama banyak orang, dia bilang kayaknya butuh yang begini, kayaknya butuh begini. Pada akhirnya yang dilakukan adalah kita membuat sebuah produk yang kita tujuan pada satu orang tertentu, sekelompok orang tertentu, yang akhirnya mereka yang akan membeli produknya kita. Kita nggak jual pada semua orang, karena satu hal yang paling sulit adalah menjual pada semua orang. Gak ada satu orang pun di dunia atau satu produk pun di dunia yang bisa digunakan oleh semua orang. Bahkan mobil, saya nyetir mobil pun ada, nggak bisa satu mobil ke seluruh dunia. Oke? Ya, jadi ada mobil yang pilihannya, ada pilihan yang lebih eksklusif, ada yang lebih biasa, ada yang hemat, ada yang listrik, ada yang hybrid dan seterusnya. Oke, setiap orang punya keinginan tersendiri. Itu yang pertama. Jadi tahun 2020 ini Anda bisa memfokuskan pada satu target audience yang Anda ingin targetkan. Yang kedua, oke, bagian yang kedua, yaitu setelah kita mengetahui target market yang kita mau targetkan, siapa yang akan membeli produknya kita. Yang kedua ini gak kalah penting, yaitu Anda harus membuat penawaran yang paling bagus. Saya bilangnya the perfect offer. Gimana cara membuat penawaran yang paling bagus? Jawabannya adalah gak ada penawaran yang paling bagus untuk semua orang. Baik lagi, penawaran paling bagus adalah penawaran yang ditujukan pada target market tertentu. Si A merasa bahwa penawaran tersebut sangat bagus, si B merasa bahwa belum tentu. Saya ingat beberapa tahun yang lalu pas saya baru mulai olahraga lari. Saya di sini suka olahraga lari. Satu yang saya pengen banget waktu itu adalah tracking device. Oke. Jadi satu alat, sekarang saya pakai jam. Karena sekarang udah banyak yang menggunakan tracking device untuk menghitung langkah, untuk menghitung sleepnya kita, tidurnya kita, dan segala macam. Jadi saya ingat beberapa tahun yang lalu ada satu brand, satu produk yang saya pengen banget dengan produk tersebut. Jadi saya liatin reviewnya, saya baca, saya nonton videonya, saya browsing, dan setelah itu saya baru tahu bahwa produk itu udah masuk ke Indonesia. Udah mendatang ke Indonesia. Dengan exciting saya telepon. Saya cari nomor teleponnya, terus saya telepon tokonya, produk ini udah ada belum? Ada tuh di toko. Kalau gitu saya datang ke sana, saya beli gitu. Tinggal berapa produknya? Kenapa saya tanya, tinggal berapa produknya? Kenapa saya tanya begitu? Karena saya nggak mau kehabisan. Mungkin dari yang setelah saya nelfon dia
saya dengerin suaranya dia jawabnya itu yang masih banyak kok produknya. Oke? Saya baru sadar kalau orang itu juga bingung mungkin. Kenapa ini ada orang yang nelfon tiba-tiba tanyain produknya masih ada atau enggak. Ini produknya banyak banget di toko. Gak ada yang beli menurut mereka. Oke? Tapi saya dengan exciting saya oke, gimana cara belinya? Oke? Kenapa saya ceritain hal tersebut? Karena itu yang dibilang dengan the perfect offer. Penawarannya, bahkan itu nggak ada penawaran sama sekali, oke? Tapi saya udah pengen untuk membeli. Hanya mengenai bagaimana kita membeli produk tersebut. Bagaimana caranya kita menemukan orang-orang seperti saya yang ingin membeli produk tersebut. Itu adalah PR kita yang paling besar. Oke. Gimana cara menarik orang-orang tersebut? Ya dengan memberikan penawaran yang paling bagus. Dan penawarannya ditujukan pada saya. Kalau misalnya dia melakukan marketing yang lebih bagus, misalnya, gitu ya. Dia bilang, oh iya pak, tinggal 2, mau disimpenin nggak? Mungkin saya lebih cepat nyetirnya ke tempat tersebut, oke? Atau dibilang, oh maunya warna apa? Yang biru atau yang hitam? Oh yang biru tinggal 1, padahal yang biru masih banyak banget stoknya. Mungkin saya akan lebih cepat lagi untuk nyetirnya. Oke? Ini adalah bagaimana kita bisa meningkatkan penjualannya kita. Jadi ada 2 hal, oke? Yang pertama tadi adalah menentukan target marketnya. Yang kedua adalah membuat penawaran yang bagus. Dengan melakukan hal ini aja, bisnis Anda, penawaran produk yang Anda jual, jasa yang Anda tawarkan, bisa meningkat penjualannya masuk ke level yang berikutnya. Sekali lagi, semoga tahun 2022 menjadi tahun terbaik buat kita semua. Untuk Anda yang baru pertama kali ngeliat video ini, pasti Anda subscribe di channel ini dan jangan lupa bunyikan lonceng. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Have a great week ahead.